Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilma Susanti dari program studi S1 Gizi Stikes Husada Borneo. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan, persiapan, dan memasak berbagai jenis bahan makanan. Memasak memerlukan bahan makanan, bumbu, serta bahan pelengkap lainnya. Persiapan sebelum memasak yaitu dari aspek-aspek beberapa istilah persiapan memasak. Langkah berikutnya sebelum membuat mencipta masakan, saudara diharapkan mengenal berbagai macam makanan, sehingga pengetahuan saudara dalam mengembangkan makanan akan semakin luas. A. Kelompok sumber karbohidrat. Dalam pola menu makanan Indonesia, bahan makanan sumber karbohidrat disebut makanan pokok. Namun dalam pola makanan internasional atau kontinental digunakan sebagai pendamping makanan utama. Ada banyak bahan makanan sumber hidrat arang, yaitu 1. Golongan serealia. Ini dibagi menjadi 2, yaitu serealia segar, serealia kering. 2. Golongan umbi-umbian. 3. Golongan buah sukun. Dari semua golongan sumber karbohidrat terdapat hasil olahnya baik berupa tepung setelah dikeringkan maupun tepung pati. 1. Tepung terigu. 2. Tepung beras. 3. Pati tepung. 4. Tepung sagu. 5. Tepung hankwe. 6. Tepung maizena. B. Kelompok bahan makanan hewani. Protein hewani terbagi atas golongan daging hewan berkaki 4, meliputi daging sapi, daging kerbau, kambing, rusa, anjing, babi. Terdapat pula jenis protein hewani lainnya seperti kelinci. Sedangkan dari kelompok unggas terdapat ayam buras dan kampung, burung, kalkun, itik, ikan air tawar, dan air laut, serta aneka jenis telur. Untuk umum yang digunakan protein hewani hanya sapi, ayam, telur, ikan, dan seafood. 1. Daging. Daging dalam bahasan ini adalah tidak mencakup semua daging dari ternak potong, seperti daging sapi muda, daging domba muda, daging domba dewasa, dan daging babi. Cara memasak daging tergantung pada tingkat keempukan atau kualitas daging itu sendiri. A. Persiapan memotong hingga memasak daging. 1. Pilih bagian daging sesuai dengan jenis masakan yang akan dibuat. 2. Perhatikan kesegaran daging serta arah seratnya. 3. Potong daging sesuai dengan masakan yang akan dibuat. 4. Selain daging dalam bentuk potongan, ada yang dalam bentuk daging cincang. B. Persiapan memasak daging, mengempukan, dan memberi bumbu. 1. Beberapa masakan sebelum diolah ada yang dilakukan dengan merendam bumbu terlebih dahulu. 2. Beberapa ada yang memerlukan perlakuan diempukan terlebih dahulu. 3. Proses mengempukan daging yang lain adalah merebus terlebih dahulu. 4. Mengempukan daging. C. Rendam. D. Daun pepaya. E. Bahan pengempuk. F. Dipukul-pukul. G. Dilayukan. H. Nanas parut. I. Persiapan memasak jerohan bagian non-daging. 1. Babat. 2. Usus sapi. 3. Lidah sapi. 4. Otak sapi. 5. Paru. 6. Kikil. 7. Cingur sapi. 8. Buntut sapi. J. Memasak daging masakan Indonesia. 1. Teknik masak merebus. Beberapa masakan daging ada yang langsung direbus, tetapi ada yang diawali dengan ditumis dahulu bersama bumbu, dilanjut dengan merebus, sehingga pada masakan daging sering tidak menggunakan teknik masak tunggal. Contoh masakan: ada soto, asem-asem daging, rawon, sambal goreng, gulai, rendang, dan kare. Teknik masak ungkep goreng dan ungkep rebus. Teknik ungkep mempunyai tujuan memasukkan bumbu dahulu. Untuk proses pematangan selanjutnya,
digoreng dan direbus. Yang dimaksud mengungkep yaitu bahan dicampur dengan bumbu, kemudian dijerangkan di atas api hingga dari bahan keluar juicy atau sari dan bahan berubah bentuk dan warna. Contoh masakan: dendeng ragi, dendeng suar-suwir, semur daging, dan daging bumbu Bali. 3. Teknik memasak menggoreng. Jarang masakan daging Indonesia dengan teknik masak menggoreng langsung dari bahan makanan mentah. Namun ada misalnya dendeng batoko atau balado daging, misalnya diungkep terlebih dahulu, direbus terlebih dahulu. Contoh masakan: ungkep goreng, dendeng kalem, rebus goreng, daging rica-rica. 4. Teknik masak memanggang membakar. Masakan daging Indonesia lebih banyak dengan teknik membakar dibanding memanggang di dalam oven. Seperti pada masakan aneka sate, terbuat dari daging sapi, kambing, dan babi. Jenisnya ada sate yang bumbu sederhana ketika dibakar, ada yang dengan bumbu lengkap sehingga ketika disajikan tidak menggunakan saus lagi. 5. Teknik masak mengukus. Memasak dengan teknik mengukus biasanya dilakukan pada daging yang telah dimasak dahulu sebelumnya. Misalnya pada botok jeroan, daging dicincang dahulu. Misalnya pada masakan gadon daging. Mengapa demikian? Karena daging mempunyai tekstur yang keras. K. Keberhasilan memasak daging. Memasak makanan terbuat dari daging dikatakan berhasil tidak saja dari bumbu yang tepat, bentuk akhir masakan yang benar, bumbu yang meresap. Hal yang paling utama dari hasil makanan daging ialah dapat dimakan dengan nikmat, yaitu tidak keras, alot atau liat. 2. Telur. Telur merupakan bahan makanan bergizi tinggi karena kandungan proteinnya yang sempurna, vitamin A, tiamin, riboflavin, dan juga mengandung vitamin D. Sebagai bahan makanan, telur mempunyai kelebihan yaitu nilai biologi protein telur sangat baik, mudah dicerna, dan tinggi kandungan asam amino esensialnya. A. Fungsi telur dalam kuliner. Bagian putih adalah albumen, 40% putih telur encer, 60% putih kental. Semakin segar putih telur, semakin banyak bagian yang kental. Bagian kuning adalah embrio dari hewan. Pada bagian kuning telur, paling banyak terdapat zat-zat gizi yang sangat penting bagi perkembangan embrio. Kandungan lemak yang tinggi menyebabkan rasa gurih. Telur juga mempunyai fungsi sebagai berikut. 1. Sebagai perekat atau pengikat. 2. Sebagai pengental. 3. Sebagai pengembang. 4. Sebagai pelembut atau pengempuk. 5. Sebagai pewarna atau garnis dan rasa gurih. B. Persiapan memasak telur. 1. Memecahkan telur. 2. Mengocok telur. 3. Mengocok busa putih telur. C. Masakan dasar telur. 1. Boiling dibagi menjadi 3, yaitu A. Setengah matang, B. Matang lunak, C. Panas keras. 2. Poaching. 3. Scramble eggs. 4. Frying. 5. Pan frying eggs. 6. Omelet atau dadar. Ada 3 tipe omelet: folded, flat, dan souffle. 7. Dikukus, steam. 8. Bain-marie dalam oven. 3. Ayam dan unggas. Pada umumnya unggas yang dipergunakan dalam pemasakan adalah ayam, itik, kalkun, angsa, dan bermacam-macam burung. Kajian unggas pada tulisan ini dibatasi pada ayam saja. Saudara dapat mengembangkan sendiri jenis lain. Namun, hal yang perlu diperhatikan adalah tekstur daging unggas. Selain dipengaruhi oleh umur, juga aktivitas unggas tersebut. Unggas yang banyak bergerak bertekstur lebih keras.
Ayam terbagi atas ayam ras dan ayam bukan ras. A. Ayam ras adalah ayam negeri. B. Ayam ras lunak dagingnya dan sangat mudah dibuat berbagai masakan. C. Ayam bukan ras disebut dengan ayam kampung. A. Persiapan memasak ayam. 1. Membersihkan bulu halus dengan cara digarang di atas api. 2. Memotong ayam. 3. Banyak potongan ayam yang dapat dikerjakan sesuai dengan masakan yang akan dibuat. Berikut ini gambar berbagai potongan ayam. Selanjutnya dengan cara 4 mengikat ayam untuk dimasak utuh dan diisi pada bagian rongga badan. 5. Membumbui ayam, merendam dengan bumbu. B. Memasak ayam. 4. Ikan merupakan protein hewani yang baik karena protein ikan mudah untuk dicerna dibandingkan dengan daging. Namun ikan mudah sekali busuk dibanding dengan daging dan ayam. A. Jenis ikan. Jenis ikan dibagi menjadi 2 yaitu 1. Ikan air laut, 2. Ikan air tawar. B. Jenis ikan berdasarkan kandungan lemak dikelompokkan menjadi 3 yaitu 1. Land fish, 2. Medium fat fish, 3. fat fish. C. Penggolongan ikan berdasarkan bentuk badan. 1. Flatfish, bertubuh agak gepeng atau pipih. 2. Roundfish, ikan yang bertubuh agak lonjong atau kembung. D. Memilih ikan segar. E. Membersihkan ikan. F. Potongan ikan. Potongan ikan dapat dilihat pada gambar di bawah ini. G. Membumbui ikan. H. Memasak ikan. 5. Seafood. Seafood adalah makanan yang berasal dari laut, termasuk di dalamnya ikan. Namun yang kita bahas di sub bahasan ini adalah selain ikan, dan yang dibahas yang umum saja dari seafood. A. Kesegaran seafood. 1. Udang. 2. Cumi-cumi. 3. Kerang. 4. Rajungan. 5. Kepiting. B. Persiapan memasak. 1. Udang. Sebaiknya cuci sebelum dikupas agar juicy dari udang terjaga. Bila dibutuhkan udang kupas bersih dapat dibilas kembali agar otak dari udang bersih. 2. Membersihkan cumi dan sotong. Cumi yang mengandung tinta hitam. Pada masakan Indonesia, tinta hitam tidak dibuang ketika akan dibuat tumis cumi atau sotong. 3. Membersihkan rajungan. Membersihkan rajungan dapat dilihat pada gambar di bawah ini. C. Memasak seafood. Bahan makanan seafood mempunyai tekstur daging yang lunak. Semakin segar maka semakin empuk bila dimasak. 6. Protein nabati. Sumber bahan makanan nabati atau protein nabati berasal dari kacang-kacangan dan hasil olahnya. Seperti A. Tempe. 1. Macam-macam tempe yaitu A. Tempe kedelai, B. Tempe koro atau koro banguk, koro pedang, C. Tempe gembus atau ampas tahu, D. Tempe bungkil atau ampas kacang tanah, E. Tempe bongkrek atau ampas kelapa. 2. Persiapan memasak tempe. 3. Memasak tempe. B. Tahu. 1. Macam-macam tahu yaitu A. Tahu Cina, B. Tahu kuah, C. Tahu putih, D. Tahu Bandung. C. Oncom atau khas Sunda ada 2 macam yaitu 1. Oncom merah, 2. Oncom hitam. D. Produk lain yaitu susu, tauco, dan kecap. Berikut ini gambar-gambarnya. E. Kacang-kacang kering. 1. Persiapan masak kacang-kacangan. A. Rendaman ringan, B. Rendaman panas, C. Rendaman cepat, D. Rendaman bebas gas. 2. Memasak kacang-kacangan. Setelah direndam, kacang direbus dengan dimulai dari air dingin.
A. Tujuan agar proses air panas akan masuk dalam dinding sel kacang secara perlahan dan dinding sel kacang tidak mengeras. B. Kacang-kacangan yang akan digunakan untuk isi beberapa kue. C. Kacang-kacangan dalam bentuk basah dapat langsung direbus. 7. Sayuran. A. Jenis sayuran. 1. Bentuk sayuran dapat dibedakan menjadi A. Sayuran daun, B. Kelakai atau pakis, C. Sayuran buah, D. Sayuran bunga, E. Sayuran tuna, F. Asparagus, G. Sayuran akar atau umbi. 2. Warna sayuran. Berwarna tajam atau gelap, hijau, orange, ungu, dan sayuran berwarna terang, sawi putih, lobak, dan lain-lain. 3. Berdasarkan persiapan dan penyediaan. A. Sayuran segar, B. Sayuran kaleng, C. Sayuran dikeringkan, E. Sayuran beku, F. Sayuran yang diawetkan misalnya pada acar. B. Persiapan dan memasak kelompok sayuran. 1. Menyiangi, 2. Mengupas, 3. Mencuci sayuran, 4. Memotong. Berikut ini gambar berbagai potongan sayur. C. Memasak sayuran. 1. Jangan memasak sayuran terlalu lama. 2. Memasak sayuran dengan waktu yang tepat. 3. Sayuran yang keras dan bagian tertentu membutuhkan penanganan khusus. 4. Jangan memasak sayuran yang berbeda-beda secara bersamaan. 5. Untuk mengolah salad atau lalapan, ada yang direbus dahulu atau yang mentah. 6. Merebus sayuran dilakukan setelah air mendidih. 7. Melapisi sayuran dengan lemak atau minyak. 8. Menumis sayuran lakukan dengan cepat ketika minyak telah panas. 9. Menggoreng dilapisi dengan adonan fritur, misalnya masakan tempura. 10. Memanggang dilakukan ketika membuat roti pada main course. D. Masakan sayuran Indonesia. 1. Sayuran berkuah. 2. Sayuran kental dengan santan. 3. Masakan sayuran tidak berkuah. 4. Lalapan mentah dan matang. 5. Tumis sayuran. Tips dan saran memasak sayuran. 1. Jangan mencampur sayuran yang baru dimasak dengan sayuran yang sudah lama dimasak. 2. Jangan menggunakan tambahan soda terlalu banyak pada sayuran yang sedang direbus. 3. Keringkan atau tiriskan dahulu sebelum dihidangkan. 4. Berilah bumbu secukupnya bila akan dihidangkan. 5. Memasak sayuran segar bila masih ada kulitnya, hasilnya akan lebih baik daripada 6. Sayuran yang sudah dikupas karena rasanya akan lebih enak. F. Menghidangkan sayuran. Lakukan segera setelah dimasak atau diolah. 8. Buah-buahan. A. Pengelompokan buah-buahan. 1. Didasarkan dari sisi kuliner, terdapat kelompok buah disajikan utuh. 2. Ada buah yang tidak bisa disajikan sebagai buah meja dan harus diolah. B. Pengelompokan buah berdasarkan jenis buah. C. Persiapan mengolah memasak buah. D. Mengolah buah. Mengolah buah dapat dilakukan dengan cara tidak dimasak dan dimasak. E. Minuman buah. Jus dan sari buah bila ditambahkan yogurt dan sereal akan menjadi smoothie. 9. Kue-kue dan makanan kecil Indonesia. Ada beberapa macam jenisnya bila dikategorikan. Dapat dibagi-bagi berdasarkan A. Rasanya, B. Cara pengolahan, C. Bentuknya. A. Bahan dasar yang digunakan. 1. Umbi-umbian. 2. Serealia. 3. Tepung-tepungan. B. Bahan pelengkap snack Indonesia. 1. Kacang-kacangan. 2. Telur. 3. Lemak. 4. Gula. 5. Bahan tambahan. C. Bahan pengemas atau pembungkus, yaitu daun pisang atau yang muda dan tua, daun kelapa, dan lain-lain dengan berbagai nama untuk bentuk bungkusan tersebut. D. Teknik pemasakan: dikukus, direbus, digoreng, dipanggang, dan sebagian dibakar. 1.
2. Menggoreng, 3. Mengukus, 4. Merebus, 5. 10. Mengenal aneka cetakan kue tradisional. A. Mangkuk-mangkuk besar dan kecil dapat dilihat pada gambar tersebut. B. Cetakan serabi dan apam dapat dilihat pada gambar tersebut. C. Cetakan cara bikang pukis dapat dilihat pada gambar tersebut. D. Cetakan kue ku dapat dilihat pada gambar tersebut. E. Loyang dapat dilihat pada gambar tersebut. 11. Menangani cetakan. A. Bersihkan dahulu. B. Direndam dengan minyak goreng sebelum digunakan. C. Untuk cetakan baru dari baja dapat diolesi dengan 1 butir telur dicampur dengan minyak 1 sendok makan. 12. Mengenal bahan kue tradisional. A. Tepung beras dan tepung beras ketan. B. Tepung kanji. C. Tepung sagu aren. D. Tepung hankue. E. Tepung terigu. 13. Gula. Gula dibagi menjadi 2, yaitu A. Gula merah atau gula jawa, gula kelapa. B. Gula aren. 14. Santan. A. Santan kental. B. Santan encer. C. Santan instan. D. Membuat santan sendiri tidak diparut. 15. Pewarna dan pemberi aroma pembentuk adonan. A. Pewarna alami. B. Air pandan. C. Pewarna sintesis. D. Air kapur sirih. E. Abu merang. 16. Membuat kue dengan ragi. A. Ragi gis. B. Ragi instan. C. Ragi tapai. 17. Kiat membuat kue tradisional Indonesia yang menggunakan ragi. A. Menguleni. B. Mengembangkan atau fermentasi. C. Membantu mempercepat pengembangan adonan. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.